Nah, sekarang kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan metode backward induction ya, atau induksi ke belakang ya. Nah, di sini misalkan ada 3 players ya, ada 3 orang, yaitu yang pertama kita sebut sebagai Mr. A, kemudian ada Mr. B, dan kemudian ada Mr. C. Dan masing-masing player di sini ya, atau masing-masing pemain di sini memiliki beberapa aksi ya, atau action sets. Player A action setnya yaitu A1, A2, A3. Kemudian untuk player B hanya punya 2 action set ya, yaitu B1 dan B2. Kemudian Mr. C ini mempunyai 3 action set. Yang pertama adalah C1, C2, dan C3. Nah, misalnya di sini urutan permainannya yaitu yang akan jalan pertama yaitu Mr. A ya. Nanti Mr. A akan memilih dari action set yang dia miliki, dia akan menentukan yang mana ya yang dia pilih, kemudian dilanjutkan oleh Mr. C. Nanti setelah Mr. A menentukan tindakannya, nanti Mr. C akan memberikan respon terbaiknya terhadap tindakan dari Mr. A ya, melalui respon dari Mr. C, yaitu yang terdiri dari 3 action sets. Nah, kemudian untuk Mr. B, ini sebagai player yang bermain terakhir ya, dia akan merespon bagaimana Mr. A bertindak dan Mr. C bertindak. Nah, teman-teman, di sini kita akan gunakan game tree ya. Ini kalau di game teori namanya adalah game tree atau pohon permainan. Nah, di sini kita sudah punya game tree-nya. Ya, perhatikan teman-teman. Yang ini adalah player Mr. A, kemudian Mr. C karena Mr. C jalan kedua setelah Mr. A ya, kemudian yang terakhir adalah Mr. B. Nah, di sini ya, dari kombinasi 3 player ini dan masing-masing player untuk Mr. A dia punya 3 set aksi, kemudian B ya punya 2, kemudian yang C ini punya 3 aksi. Nah, oleh karenanya kita akan memiliki 18 kemungkinan outcome ya. Yang pertama adalah outcome 1. Ini terjadi ketika Mr. A memilih tindakan A1, kemudian Mr. C meresponnya dengan tindakan C1, sedangkan Mr. B meresponnya dengan tindakan B1. Sehingga outcome-nya adalah outcome 1. Nah, di outcome 1 ini payoff untuk masing-masing player ya, yang dimulai dari player A, B, dan C. Untuk player A di sini jika outcome-nya yang satu ini, maka player A akan mendapatkan payoff 3 ya. Kemudian player B akan mendapatkan payoff 3 juga. Sedangkan yang terakhir untuk player C ini akan mendapatkan payoff 2. Pada dasarnya masing-masing player ini berlomba-lomba ingin mendapatkan payoff yang paling tinggi ya. Jadi pada intinya semakin tinggi payoff ya, semakin tinggi insentif yang mereka dapatkan, maka itu mempengaruhi kepuasan dari masing-masing player ini. Nah, kita lihat ya di sini ada berbagai payoff ya. Untuk outcome 2, player A 7, player B 1, player C 5. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan memprediksi ya kira-kira nanti dari masing-masing set aksi ya yang dimiliki. Kemudian ada 3 player tadi ya. Nah, kita akan gunakan metode backward induction. Nah, metode backward induction kita akan baca dari player yang bermain terakhir, yaitu player B. Nah, player B ya, perhatikan teman-teman. Jadi player B di sini dia punya 2 opsi ya yang bisa dia ambil, yaitu opsi B dan opsi B1 dan opsi B2. Kalau dia memilih opsi B1,
maka yang terjadi adalah outcome 1 ya. Sedangkan kalau dia memilih opsi B2, yang terjadi adalah outcome 2. Nah, di masing-masing opsi ini Mr. B ini sensitif terhadap payoff yang akan dia dapat ya. Misalnya kalau dia memilih opsi B1 ya atau tindakan B1, maka dia akan memperoleh payoff sebesar 3. Sedangkan kalau dia memilih untuk tindakan B2, dia akan memiliki payoff 1. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan karena payoff yang lebih besar itu lebih baik bagi player ya, karena akan memberikan utilitas yang lebih tinggi, maka Mr. B akan memilih opsi B1. Karena B1 memberikan poin payoff 3, sedangkan B2 memberikan payoff 1. Nah, kita akan tandai ya, mana saja payoff yang menjadi respon terbaik atau best respon dari Mr. B ini ketika dia dihadapkan oleh tindakan Mr. A dan tindakan Mr. C. Nah, di sini ditandai dengan kotak ya. Jadi B2 ini dikotakin. Karena apa? Yang B2 ini memberikan payoff yang lebih besar, yaitu B1 6, sedangkan yang B2 ini 9. Kemudian begitu juga yang ini B2 lagi, karena B2 memberikan payoff 3, sedangkan B1 3. Sorry, ini 4, yang ini 3. Begitu juga seterusnya yang bawah ini, B1 lagi, ini B1, kemudian ini B2, B2, B1, dan B1. Jadi respon Mr. B ya terhadap tindakan yang diambil oleh Mr. C dan Mr. A ini base responnya telah kita tandai dengan tanda kotak. Alasannya saya ulang lagi kenapa Mr. B memilih respon tersebut, karena saat dihadapkan oleh tindakan A dan C, disitulah dia akan mendapatkan payoff tertinggi. Ya, misalnya yang B1 ini ya, ini terjadi ya, B1 kan mengarah ke income 1. Ini terjadi ketika Mr. A mengambil opsi tindakan A1, sedangkan Mr. C mengambil opsi tindakan C1, dan Mr. B ini akan meresponnya dengan mengambil tindakan B1. Karena kalau dia pilih B2 akan mendapatkan payoff yang lebih rendah daripada dia ketika meresponnya dengan B1. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita akan lanjutkan backward induction kita untuk Mr. C. Nah, Mr. C ya, dari aksi yang diambil oleh Mr. A, ya, Mr. C akan memberikan respon ya dengan 3 pilihan opsi yang dia miliki, 3 pilihan tindakan yang dia miliki, yaitu C1, C2, C3 saat A mengambil tindakan A1. Kemudian di sini juga ada C1, C2, C3 saat A mengambil tindakan A2. Kemudian di sini juga tersedia opsi C1, C2, C3 saat A mengambil tindakan A3. Nah, kita perhatikan ya, misalnya nih, A mengambil tindakan A1. Maka bagi Mr. C, dia akan memberikan respon terbaiknya dengan mengambil tindakan C3. Kenapa C3 ya? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, kalau C3 ya, kalau Mr. C ini meresponnya dengan mengambil pilihan tindakan C3, maka Mr. B ini akan merespon dengan tindakan B2 ya. Dan yang terjadi adalah si Mr. C ini akan mendapatkan payoff 5. Nah, coba bandingkan ketika Mr. C ini meresponnya dengan mengambil atau memilih tindakan C2. Kalau C2 yang dia ambil, maka Mr. B akan meresponnya dengan mengambil opsi pilihan tindakan B2, dan payoff bagi Mr. C ini adalah 3. Kemudian kita juga bisa baca bahwasanya ketika Mr. C ini mengambil opsi untuk merespon pilihan dari tindakan Mr. A ini dengan C1, maka Mr. B akan meresponnya dengan mengambil tindakan B1, dan outcome yang terjadi adalah yang satu ini. Kemudian payoff bagi Mr. C itu adalah 2.
Kalau kita bandingkan 2, kemudian 3, kemudian 5, maka 2, 3, 5, maka Mr. C akan memilih tindakan C3 ya, sebagai respon ketika Mr. A memilih opsi tindakan A1. Nah, kita lanjutkan ya. Karena A ini punya 3 kemungkinan pilihan tindakan yang bisa diambil, maka kita juga baca bagaimana respon Mr. C dan Mr. B. Nah, Mr. C akan merespon ketika Mr. A ini mengambil tindakan A2, maka dari pilihan 3 tindakan yang Mr. C miliki, di sini Mr. C akan memilih yang C2. Kenapa C2 ya, yang tanda panah ini? Karena kalau dia memilih C2, maka Mr. B akan meresponnya dengan memilih B1, dan yang terjadi adalah outcome 9 ini. Ya. Ketika outcome-nya 9, maka Mr. C ini akan mendapatkan payoff 6. Bandingkan jika Mr. C meresponnya dengan mengambil opsi pilihan tindakan C1. Maka Mr. B akan meresponnya dengan memilih opsi B1, dan yang terjadi adalah outcome 7. Ya. Payoff bagi Mr. C itu hanya 4. Bandingkan lagi ketika dia mengambil opsi yang tindakan C3. Mr. B akan meresponnya dengan mengambil tindakan B2. Outcome-nya yang terjadi adalah outcome 12 ini. Kemudian payoff bagi Mr. C hanya 1. Jadi kalau dibandingkan 1, 6, 4, maka secara logik pasti Mr. C akan mengambil tindakan C2 sebagai base respon dia atas pilihan tindakan atau pilihan aksi yang dipilih oleh Mr. A. Nah, sekarang ya Mr. A ya, setelah dia baca dari proses terakhir yaitu Mr. B, maka A bisa menentukan tindakan terbaiknya. Ya. Di sini ya Mr. A punya 3 pilihan yaitu A1, kemudian A2 dan A3. Nah, kalau dia mengambil A1, maka payoff bagi Mr. A di sini yang terjadi adalah ketika dia mengambil tindakan A1, maka Mr. C akan meresponnya dengan mengambil tindakan C3 ya. Dan kemudian ketika Mr. C mengambil tindakan C3, maka Mr. B akan mengambil aksi yang B2. Sehingga outcome yang terjadi adalah yang 6 ini. Nah, outcome 6 ini akan memberikan payoff bagi Mr. A sebesar 8. Bandingkan ketika Mr. A mengambil pilihan aksi atau tindakan yang A2. Kalau A2, maka Mr. C akan merespon dengan mengambil opsi atau aksi tindakan C2 ini. Kemudian Mr. B akan meresponnya dengan B1 dan outcome yang terjadi adalah 9. Dan payoff bagi Mr. A itu hanya 7 kalau dia milih A2. Sedangkan kalau dia milih A3, ya, maka di sini Mr. C akan meresponnya dengan mengambil tindakan C2 ya, yang ini. Kemudian melihat Mr. C mengambil tindakan C2, maka Mr. B akan merespon dengan mengambil tindakan B1. Sehingga payoff bagi Mr. A hanya sebesar 3. Nah, coba bandingkan antara 3, kemudian 7, dan 8 ya. Maka akan sangat logis jika Mr. A akan lebih memilih opsi atau aksi tindakan A1. Sehingga outcome ya, dengan menggunakan backward induction method, kita bisa tahu dari game tree ini ya, ketika ada 3 player dan masing-masing player memiliki beberapa pilihan aksi ya. Untuk kasus ini Mr. A punya 3 pilihan aksi, Mr. B punya 2 pilihan aksi, dan Mr. C punya 3 pilihan aksi, dan masing-masing aksi ini akan memberikan payoff yang bervariasi bagi masing-masing pemain ya. Maka dengan metode backward induction kita bisa mencari di mana final outcome yang akan terjadi ya. Di sini final outcome yang akan terjadi yaitu ketika Mr. A itu mengambil opsi tindakan A1, kemudian Mr. C mengambil opsi tindakan C3 ya. Kemudian Mr. B akan mengambil opsi untuk
tindakan B2. Sehingga final outcome-nya di sini yaitu Mr. A akan mendapatkan payoff 8, sedangkan Mr. B mendapatkan payoff 4, dan Mr. C akan mendapatkan payoff 5. Nah, disinilah kita bisa memodelkan kira-kira bagaimana strategi dari masing-masing pemain ketika dihadapkan dengan situasi bahwasanya lawan mainnya itu akan mengambil keputusan yang keputusan itu adalah merupakan respon terbaik dia ketika dihadapkan oleh pilihan atau keputusan yang sudah diambil oleh lawannya. Nah, untuk game tree yang barusan saya jelaskan ini adalah bentuknya umum ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengaplikasikannya ke realita ya, ke kasus realita, nanti tinggal diganti saja. Misalnya ada berapa player, kemudian masing-masing player tindakan yang tersedia yang bisa diambil oleh masing-masing player itu apa saja. Kemudian teman-teman ukur ya kira-kira payoff-nya untuk masing-masing player itu berapa saja ketika outcome itu terjadi di suatu titik-titik tertentu ya. Jadi kalau misalnya outcome 1 nanti player yang pertama, kemudian player yang kedua, player yang ketiga itu payoff-nya atau imbalannya berapa ya. Kemudian kalau outcome-nya yang terjadi adalah titik 2 nanti berapa dan seterusnya. Nah, outcome ini dia bentuknya di sini masih umum hanya berupa angka ya. Nanti kalau teman-teman aplikasikan ini ke dunia nyata, ini outcome ini bisa berupa keuntungan materi maupun non materi yang akan didapatkan oleh masing-masing pemain. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perilaku dari voters ya. Di mana voters ini di beberapa kondisi-kondisi tertentu akan memanipulasi preferensinya ya. Jadi pilihan yang dia ungkapkan ya ketika diminta memberikan suara, pilihannya itu berbeda dengan preferensi yang sesungguhnya dia miliki. Nah, itu maksudnya manipulasi di sini. Nah, misalnya ini ada N group of member G ya. Jadi member G ini ya ada sebuah grup, kita sebutnya sebagai grup J atau G ya. Ini berisi beberapa anggota ya. Kita beri nama anggota 1, anggota 2, anggota 3 sampai anggota ke N. Nah, kemudian di sini ada kumpulan alternatif-alternatif ya sampai alternatif M ya, yang mana alternatif ini kumpulannya ini kita namakan sebagai alternatif A. Nah, di kumpulan alternatif A ini terdiri dari alternatif A1, A2, A3 sampai A ke M. Nah, misalnya di sini urutan preferensi yang sesungguhnya ya dari para member di grup G ya terhadap alternatif yang ada di kumpulan alternatif A ini adalah P1 ya, kemudian P2 sampai kemudian P3 sampai ke PN. Nah, kita katakan bahwasanya misi ini dikatakan jujur jika QI yang itu merupakan revealed preference ya atau preferensi yang dia ungkapkan itu identik atau sama dengan her true preference ya atau preferensi yang sesungguhnya dia miliki yang kita sebut sebagai PI. Nah, sehingga ya ketika QI itu tidak sama dengan PI, maka kita katakan dia itu adalah sophisticated ya atau berbohong ya di sini ya. Karena apa? Karena tadi PI itu merefleksikan true taste-nya dia ya,
preferensi aslinya dia, ya, preferensi yang sesungguhnya dia miliki, sedangkan QI itu adalah preferensi yang mau dia ungkapkan, preferensi yang dia ungkapkan ke publik atau ungkapkan melalui surat suara. Nah, sehingga she is said to manipulate the social procedure, ya. Jadi dia dikatakan memanipulasi prosedur sosial, ya, when she misrepresent her true preference, ya. Ketika dia tidak secara jujur, ya, tidak apa adanya dalam menunjukkan preferensi dia, ya. Jadi nanti dia ini dikatakan memanipulasi social procedure, ya. Social procedure di sini adalah bagaimana si grup ini mengagregasi preferensi-preferensi individu yang nantinya menjadi preferensi grup, ya. Jadi dia dikatakan memanipulasi social procedure ketika dia itu tidak menunjukkan secara apa adanya apa yang sebenarnya menjadi preferensi dia. Kemudian terkait dengan manipulasi, ya, di topik ini ada sebuah artikel, ya, yang sangat bagus, ya, dari Gibbard dan Satterwhite, ya, di mana pemikiran mereka berdua disebut sebagai teorema Gibbard-Satterwhite, ya, atau Gibbard-Satterwhite theorem. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwasannya kalau ada grup yang kita sebut misalnya grupnya adalah grup G, yang itu grup G ini terdiri dari minimal 3 individu, ya. Jadi settingnya anggota grupnya adalah lebih dari 3, ya, untuk Gibbard-Satterwhite theorem ini. Jadi kalau ada grup G yang terdiri dari minimal 3 individu, ya, kemudian masing-masing individu itu dihadapkan oleh kumpulan alternatif yang kita sebut sebagai A, di mana kumpulan alternatif tersebut terdiri dari minimal 3 alternatif, ya. Nah, kemudian asumsikan juga bahwasanya setiap anggota di G ini mempunyai true preference, ya, atau preferensi yang sesungguhnya, ya, di mana preferensi itu mereka miliki, ya. Kemudian any preference ordering over A universal domain, kemudian setiap pengurutan preferensi, ya, terhadap kumpulan alternatif A ini sifatnya adalah universal domain, ya. Ingat ini adalah teoremanya Arrows, ya, di mana universal domain itu maksudnya jadi kalau ada urutan-urutan dari preferensi, maka yang dilihat adalah hanya urutannya, ya, tidak peduli siapa yang mengungkapkan preferensi tersebut. Jadi misalnya ada Miss I, preferensinya dia urutannya A itu urutan nomor 1, kemudian B urutan kedua, C urutan ketiga, kemudian ada Miss J, B itu urutan 1, C itu urutan 2, dan A itu urutan 3 misalnya. Yang dilihat kalau kondisinya adalah universal domain, yang dilihat adalah tidak peduli, ya, itu Miss I atau Miss J, yang kita lihat adalah urutan dari preferensinya, ya. Kalau misalnya A, ya, banyak orang yang mengurutkan bahwasannya alternatif A itu berada di urutan ranking pertama di preferensi mereka, maka A lah yang akan menjadi preferensi grup, ya. Jadi yang kita lihat adalah urutan preferensinya. Jadi tidak peduli siapa yang mempunyai preferensi tersebut, ya. Itu maksudnya universal domain. Nah, then every non-dictatorial social choice procedure, di sini Gibbard and Satterwhite theorem, ya, menyimpulkan bahwasannya kalau kondisinya itu seperti yang barusan saya sebutkan, yaitu ada grup G yang terdiri dari minimal 3 individu, kemudian terdapat pilihan alternatif yang minimal itu 3, kondisinya adalah universal domain, ya, yang mana itu adalah sebuah kondisi yang ideal, ya, kalau kita lihat Arrows theorem, maka setiap non-dictatorial social choice procedure, ya, atau setiap prosedur
yang mengagregasi pilihan-pilihan individu menjadi pilihan grup yang kita sebut sebagai social choice function ya, yang mana prosedur tersebut itu sudah non diktatorial, artinya tidak mengizinkan adanya dictatorship di situ, maka ya social function tersebut itu is manipulable ya. Jadi bisa dimanipulasi. Ini kesimpulan dari Gilbert-Satterwhite theorem. Nah, jadi pemikiran ini pertama kali diungkapkan oleh Gilbert dan kemudian di-approve ya, dibuktikan oleh Satterwhite. Nah, di sini pada intinya dari teorema Gilbert and Satterwhite ini kita harus aware ya kalau kita dihadapkan dengan situasi voting di mana yang menjadi voters itu lebih dari 2 orang ya, artinya terdiri dari minimal 3 orang. Kemudian pilihan-pilihan yang hendak dilakukan voting itu lebih dari 2 ya, artinya adalah minimal 3 alternatif. Maka kalau kita dihadapkan situasi tersebut, kita harus waspada bahwasanya sistem voting sebaik apapun ya, yang misalnya dia sudah ada kondisi universal domain, kemudian juga sudah non diktatorial, maka mekanisme voting tersebut tetap saja ya akan memungkinkan individu untuk memanipulasi pilihannya ya. Jadi nantinya hasil dari social choice function prosedur tersebut ya, atau hasil dari agregasi pilihan individu tersebut bisa jadi tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya mereka inginkan ya, atau yang menjadi preferensi sesungguhnya dari masing-masing voters atau their true preference ya. Karena di situ tetap memungkinkan terjadinya manipulasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh kasus dari sophisticated voting. Yang pertama ini adalah kasus aid to education ya, atau bantuan pendidikan, bantuan dana pendidikan, and the Powell Amendment atau amandemen Powell ya disebutnya, karena amandemen ini berisi terkait dengan bantuan pendidikan ya, bantuan dana pendidikan yang akan diberikan oleh pemerintah federal kepada sekolah-sekolah ya. Jadi sebelumnya ya status quo-nya itu sekolah-sekolah itu tidak diberikan bantuan dana oleh federal ya. Nah, adanya amandemen ini ya yang diinisiasi oleh Powell ini ingin merubah undang-undang yang menjadi status quo itu untuk memungkinkan atau untuk diberlakukannya bantuan dana pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Amerika. Nah, the effort of Democratic majority in the House of Representatives in the mid-1950s ya, to pass legislation enabling the federal government to provide financial support to local public school district. Jadi sebelumnya ini ada usaha dari mayoritas Partai Demokrat ya di Amerika, yang itu mereka bertarung di House of Representatives. Kalau di kita ya gedung DPR lah ya, House of Representatives ini. Jadi mayoritas orang-orang dari Partai Demokrat ini di pertengahan tahun 1950-an ini ingin mengesahkan atau ingin mengegolkan sebuah aturan atau sebuah bill ya, kita sebut bill aja, atau rancangan undang-undang yang memungkinkan pemerintah federal itu memberikan bantuan dana kepada sekolah publik atau sekolah pemerintah yang ada di distrik-distrik di Amerika. Nah, ini awalnya ya, awalnya ini diinisiasi oleh mayoritas perwakilan dari Partai Demokrat. Nah, di sini ada 3 situasi ya. Yang pertama adalah kita sebut sebagai X0 ya, di mana ini merupakan status quo ya, yang mana ini adalah sedang berlaku pada zaman itu.
yaitu no federal role in public education from kindergarten through the 12th grade. Jadi status quo-nya pada masa itu tuh tidak ada sama sekali peran dari pemerintah federal ya dalam maksudnya di sini adalah peran dana ya dalam pendidikan ya dari mulai mulai level kindergarten hingga tingkat 12. Nah, mayoritas ya dari Partai Demokrat itu mereka berusaha keras untuk adanya perubahan ya, di mana mereka itu inginnya federal government itu membantu finansial untuk sekolah-sekolah lokal yang itu dimiliki oleh pemerintah. Nah, jadi rancangan undang-undang yang kita sebut sebagai B tujuannya adalah supaya federal government itu mensubsidi upaya pendidikan yang sudah dilakukan oleh state ya di Amerika. Jadi dulu itu sekolah-sekolah itu yang ini menyupport dananya berasal dari state ya. Kalau kita ya berarti provinsi ya, tapi kan kita kan negara kesatuan. Kalau Amerika kan negara bagian, jadi provinsinya itu negara bagian-bagiannya itu disebutnya sebagai state. Nah, jadi sekolah itu yang mengelola itu dananya itu dari state. Nah, ini dengan adanya rancangan undang-undang yang kita sebut Bill B ini yang digerakkan oleh mayoritas Partai Demokrat ini supaya government itu juga mensubsidi ya usaha yang sudah dilakukan oleh state dalam hal pendidikan. Nah, kemudian di sini muncul rancangan undang-undang yang kita sebut sebagai A. Nah, A ini ya agak terlihat seperti killer amendment ya. Jadi ada istilah yang disebut sebagai killer amendment. Atau pembunuh amandemen ya kalau kita mau artikan dari bahasa Indonesia. Jadi killer amendment itu ya ini yang Bill A ya. Bill A itu seolah-olah seperti killer amendment ya. Jadi kalau orangnya ya Powell ini kayak killer amendment. Kenapa ya? Kalau killer amendment itu adalah istilah yang artinya adalah kalau ada sebuah upaya-upaya untuk melakukan perubahan ya terhadap status quo, orang-orang yang tidak suka ya terhadap gerakan-gerakan perubahan itu dia tidak secara langsung menentang ya. Tetapi mereka pura-pura bergabung ya dengan gerakan tersebut atau dengan upaya tersebut, tetapi mereka berusaha, jadi mereka ini yang tidak suka itu berusaha untuk merubah lagi. Dari misalnya awalnya Bill B ini hanya ingin supaya nantinya ketika diputuskan pemerintah federal itu harus mensubsidi pendidikan di sekolah-sekolah di Amerika. Nah, orang-orang yang nggak suka ini tidak langsung menentang ya, tetapi pura-pura bergabung kepada pendukung yang Bill B ini dan mereka berusaha supaya merubah isinya ya. Jadi tadinya hanya ingin supaya membuat federal itu membantu mensubsidi pendidikan ya, di sekolah-sekolah Amerika, tetapi mereka merevisi lagi isinya ya. Supaya nanti dengan revisi yang mereka lakukan itu rancangan undang-undang ini menjadi tidak populer atau menjadi gagal ketika hendak dilakukan voting. Jadi mereka berikan revisi-revisi supaya formnya tidak seperti yang awalnya ya. Formnya berubah dan dengan perubahan form itu menjadi sulit untuk disahkan ya, ketika diadakan voting. Nah, itu istilahnya sebagai kita sebut sebagai killer amendment. Nah, Adam Clayton Powell ini terlihat seperti killer amendment ya, karena Bill B ini ya, dia ajukan lagi Bill A ya, rancangan undang-undang A, di mana ya pada dasarnya federal itu masih didorong untuk
memberikan subsidi ya kepada sekolah-sekolah di Amerika. Tetapi Powell di sini mengajukan bahwasanya dia inginnya itu sekolah-sekolah yang akan diberikan subsidi oleh pemerintah federal itu adalah khusus sekolah-sekolah yang menentang segregasi ras. Jadi di Amerika kita tahu ya ada kelompok North, terus ada kelompok South ya, di mana South itu adalah orang-orang yang yang mendukung perbudakan ya, di mana budak-budak itu adalah mayoritas adalah orang-orang negro ya, atau orang-orang kulit hitam atau black people. Sedangkan Amerika yang bagian North ya, itu mereka menentang perbudakan ya. Nah, itu di Amerika ya. Mungkin sampai sekarang ya tetap North dan South masih seperti itu. Nah, di sini ya Powell ini ya inginnya nanti undang-undang ini ya kalau disahkan, maka sekolah yang mempraktekkan segregasi ras ya, atau yang mendiskriminasi orang-orang kulit hitam itu tidak diberikan subsidi oleh pemerintah federal. Jadi sekolah-sekolah yang seperti ini dikecualikan. Nanti subsidinya dikhususkan kepada sekolah-sekolah yang tidak mempraktekkan segregasi ras. Nah, ini adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Adam Clayton Powell. Disebutnya sebagai Powell Amendment. Nah, kemudian ya prosedur untuk pengesahannya adalah karena ada 3 ya tadi, ada yang pertama adalah status quo yang kita sebut sebagai X0, kemudian Bill A dan Bill B. Ya. Nah, Bill A ini adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Powell, kemudian ya yang diinisiasi oleh Powell ya tentu banyak pendukungnya. Kemudian yang Bill B ini adalah undang-undang yang diupayakan oleh mayoritas dari anggota Partai Demokrat di House of Representatives. Nah, ronde 1 ya, karena ada tiga situasi ya, ronde 1 maka rancangan undang-undang B ya akan di voting terhadap rancangan undang-undang A. Nah, kemudian nanti pemenang votingnya dari sini akan di voting lagi terhadap status quo ya, atau kita sebutnya X0, terhadap kondisi yang awal, yaitu tidak ada kewajiban bagi federal untuk mensubsidi sekolah-sekolah di Amerika, khususnya sekolah publik ya yang ada di Amerika, yang pada waktu itu didanai oleh state. Nah, outcome-nya ya waktu itu adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan, kalau kita lihat dari kolom terakhir ini ya, kita bisa melihat bahwasanya ada yang memilih ya terhadap amandemen Powell yaitu 229, sedangkan yang tidak memilih Powell Amendment itu ada 197. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwasanya amandemen ini akan lolos ya di ronde pertama. Tetapi kalau kita lihat di final passage ya, ketika dihadapkan terhadap status quo ya, si Powell Amendment ini kalah ya. Itu dia mendapatkan ya itu adalah 67, sedangkan yang menolak itu atau nay itu ada 130. Ya, artinya yang nay lebih banyak ketika di final passage atau di tahapan terakhir ketika di voting terhadap status quo. Nah, kenapa begitu ya? Kita lihat ya analisisnya di sini ya. Nah, di sini ya 132 YY voter ya, teman-teman. Mereka itu siapa ya? Mereka ini adalah pemilih ya yang benci terhadap racial segregation, sehingga dia sangat mendukung apa yang diinisiasi oleh Powell tersebut. Oke. Dan tentunya mereka juga mendukung adanya federal aid ya, atau bantuan dana dari pemerintah federal untuk sekolah-sekolah di Amerika. Ini adalah 132 YY voters.
Lalu yang 67 naye voters itu siapa ya? Nah, 67 naye voters ini adalah orang-orang atau pemilih yang mereka itu menyukai adanya school aid ya dari pemerintah federal ya. Tetapi di sisi lain mereka itu benci ya terhadap Powell Amendment ini atau Powell Motion ini. Kenapa? Karena mereka melihat Powell ini seolah-olah seperti killer amendment ya. Jadi seolah-olah dia itu niatnya itu hanya ingin membuat undang-undang yang merubah status quo supaya nantinya berubah menjadi undang-undang baru yang mana itu mewajibkan pemerintah federal untuk memberikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah di Amerika ini supaya gagal ya. Yaitu dengan cara memberikan perubahan-perubahan seperti tadi yang menambah ketentuan bahwasanya hanya boleh diberikan kepada sekolah yang tidak mempraktekkan segregasi ras. Nah, kelompok ini melihat si Powell ini sebagai killer amendment. Ya kalau kita lihat sejarah Amerika, ya Powell itu sebetulnya tidak seperti itu karena ini termasuk politikus yang secara konsisten membela kaum black people ya. Powell itu. Nah, kemudian yang 97 Yene voters ya. Ini adalah mereka ini para Republikan ya. Para Republikan itu lawannya Demokrat ya. Jadi crafty Republikan di sini disebutnya oleh Sapsel. Jadi para Republikan yang licik ya, di mana sebetulnya mereka itu adalah menolak kebijakan school aid ya atau bantuan dana pendidikan dari pemerintah federal kepada sekolah-sekolah di Amerika. Sebetulnya itu, tetapi di awal mereka itu votingnya itu Y ya, mendukung Powell Amendment. Tetapi ketika di final mereka berkata nay. Kenapa mereka begitu ya? Mereka itu sebetulnya bersikap seperti itu bukan berarti mereka itu mendukung upaya yang Powell lakukan untuk menanggulangi segregasi ras di bagian selatan ya atau di South ya, yang itu terkenal sebagai wilayah yang mendukung perbudakan di Amerika. Nah, jadi sebetulnya mereka tidak seperti itu ya niatnya. Mereka itu licik. Kenapa? Karena mereka di awal supaya ketika Powell Amendment dihadapkan dengan bill yang diinisiasi atau bill original ya yang diinisiasi oleh mayoritas Republikan ya. Bill original yang diinisiasi oleh mayoritas Demokrat ya yang disebut sebagai Bill B tadi. Supaya si Powell ini menang dulu ya melawan si Bill B. Dan ketika si Powell ini di voting dengan status quo ya itu gagal. Kenapa? Karena ya bagi si crafty Republikan ini mereka itu tahu bahwasanya Amerika yang wilayah South itu ini kontra ya terhadap pokoknya segala upaya yang menentang segregasi ras ya karena mereka itu pro terhadap segregasi ras ya. Jadi para perwakilan representatif yang itu adalah para voters yang berasal dari South nantinya akan meng-cancel si Powell Amendment ini ketika di voting terhadap status quo. Jadi kalau saja misalnya nanti si crafty Republikan ini kalau dia tidak memenangkan Powell Amendment ya, misalnya yang menang ketika Powell Amendment berlawanan dengan Bill B ya, misalnya yang menang Bill B, kalau Bill B di vote dengan status quo maka Bill B yang akan menang ya. Yaitu pemerintah federal diwajibkan untuk mensubsidi sekolah-sekolah di Amerika ya. Tetapi kalau Powell-nya itu yang dibuat menang dulu, maka Powell Amendment ini kemungkinan menangnya akan kecil ketika dihadapkan dengan status quo. Karena dibenturkan dengan isu segregasi ras, yang mana itu banyak representatif, ya para orang-orang representatif yang itu adalah voters yang berasal dari South. Jadi itulah niat dari
crafty Republikan tersebut. Nah, ini adalah fenomena sophisticated voting ya, yang berlangsung di Amerika. Jadi sometimes si voters itu tidak secara jujur ya mengungkapkan pilihannya ya ketika disuruh voting. Dia berbohong ya, tetapi bohong itu sebenarnya memang bagian dari strategi dia untuk memaksimumkan outcome di akhir. Setelah membahas sophisticated voting, kita akan bahas untuk kasus strategic voting. Jadi di sini terkait dengan strategic behavior ada dua ciri ya yang dibahas oleh Sepsel, yaitu dia membedakan apa yang disebut sebagai sophisticated voting dan apa yang disebut sebagai strategic voting. Nah, yang kedua ini adalah yang contoh terkait dengan strategic voting. Nah, kasusnya adalah di sini not wasting one's vote ya. Jadi di sini pada national election di tahun 1968 untuk pemilihan presiden ya di Amerika, ini ada tiga kandidat ya. Yang pertama adalah Hubert Humphrey, kemudian Richard Nixon, dan yang ketiga adalah George Wallace ya. George Wallace ini dari partai baru ya, dari third party, yang waktu itu nama partainya adalah The American Independent Party. Kalau kita ngomongin Amerika itu ada dua partai besar, yaitu Demokrat dan Republikan ya. Tetapi pada waktu itu ini ada partai yang ketiga yang namanya adalah The American Independent Party. Nah, George Wallace itu dia berasal dari partai tersebut. Nah, waktu masa-masa kampanye ya, suara dari para voters itu untuk Robert Humphrey itu 40%, kemudian Richard Nixon itu 40%, sedangkan George Wallace ini 20%. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi George Wallace ya, chance untuk dia menang ya pada masa-masa kampanye itu cukup kecil karena suara dia potensinya hanya 20% dibandingkan dengan lawannya yaitu Humphrey dan Nixon. Nah, kalau kita analisis ya dari perspektif preferensi bagi para pendukung Wallace ya. Jadi untuk preferensi para pendukung Wallace kita bisa kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah voters yang tentu memposisikan Wallace sebagai urutan pertama mereka ya karena mereka adalah pendukung Wallace ya. Yaitu W ini adalah di urutan pertama ya di preferensi mereka ya di yang kategori 1 ini. Kemudian Humphrey itu di urutan kedua dan Nixon itu di urutan ketiga. Sedangkan untuk para voters pendukungnya Wallace yang ada di kategori 2 yaitu adalah para pendukung yang mendukung Wallace yang menempatkan Wallace di urutan pertama preferensinya mereka. Kemudian Nixon di urutan kedua dan Humphrey di urutan ketiga. Nah, kemudian ada voters pendukung Wallace yang mempunyai preferensi seperti kategori yang ketiga ini, yaitu menempatkan Wallace tetap sebagai urutan pertama. Kemudian mereka itu indifferent antara Humphrey dan Nixon. Nah, di sini ya karena Wallace ini tahu bahwasannya dia itu peluangnya itu kecil untuk menang ya karena hanya 20%. Dan di sini dia tidak mau kalau suara para pendukungnya itu nanti pindah ke Humphrey dan Nixon, maka pada masa-masa kampanye terakhir dia membuat supaya pendukungnya itu yang mempunyai profil urutan preferensi seperti yang profil 1 dan 2 ini supaya berubah ke profil preferensi yang kategori 3. Yaitu mereka dibuat indifferent terhadap Nixon dan Humphrey. Nah, caranya waktu itu Wallace mengatakan bahwasanya presiden dari dua partai besar yaitu Demokrat dan Republikan itu tidak ada bedanya. Mereka itu sama saja. Itu yang terus digaungkan sehingga para pendukungnya yang profil preferensinya adalah 1 dan 2 ini lama-kelamaan akan berubah menjadi profil yang ketiga ini, yaitu mereka indifferent terhadap
Nixon dan Humphrey, dan tetap menempatkan Wallace di urutan pertama. Nah di sini ya, karena kebanyakan atau mayoritas pendukung Humphrey yang profil 1-2 ini sudah berubah menjadi yang profil 3, ya. Di sini mereka memutuskan untuk tidak memvoting. Jadi golput lah gampangnya. Jadi mereka memutuskan golput ya. Karena mereka tuh indifferent antara Nixon dan Humphrey. Nah, di sini ya Wallace supporter decided to not waste their vote on hopeless candidate ya. Sehingga karena kejadian seperti itu, maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya nanti suara si Wallace itu akan terus mengecil ya, karena si para votersnya itu golput ya. Jadi Humphrey dan Nixon tuh positioningnya sama saja kalau dibandingkan terhadap Wallace ya. Hanya saja Wallace di sini proporsinya perolehannya semakin mengecil. Nah, lalu ini beda dengan kasus ketika pemilu pada national election di tahun 1992 ya, untuk pemilihan presiden waktu itu. Kandidatnya waktu itu adalah Bill Clinton, George W. Bush ya, kemudian ada Ross Perot. Nah, selama kampanye ya, ini Ross Perot dia berasal dari third party ya, bukan partai favorit ya, dibandingkan Republikan dan Demokrat. Jadi Ross Perot ini memiliki suara yang paling kecil ya pada masa-masa kampanye. Nah, kemudian kalau kita analisis pada waktu itu ya, misalnya kita bicara dari sisi pendukungnya si Perot, maka juga akan ada 3 profil urutan preferensi dari masing-masing pendukung Perot. Yang menempatkan Clinton di urutan kedua, kemudian yang menempatkan Bush di urutan kedua, dan yang ketiga adalah menempatkan Clinton dan Bush dia indifferent ya, antara Clinton dan Bush. Nah, untuk kasusnya pendukung Perot yang kasus pemilu 92 ini baik Clinton maupun si Bush ini sama sekali tidak bisa merayu ya, pendukung Perot yang mempunyai profil preferensi yang ketiga ya, yaitu yang menempatkan Clinton dan Bush itu indifferent ya. Jadi mereka tidak bisa merayu mereka untuk yang profilnya profil preferensi yang ketiga ini untuk berpindah ke Clinton maupun si Bush. Nah, di sini ya bedanya sama si kasusnya si yang sebelumnya, yaitu si Wallace ya. Si Perot ini dia para pendukungnya itu tetap melakukan vote ya untuk si Perot ya. Jadi walaupun tahu si Perot akan kalah ya pada masa-masa kampanye karena potensi suaranya sudah kelihatan, tapi tidak seperti pada kasusnya Wallace yang memutuskan untuk golput ya. Kalau si kasusnya si Perot ini, para pendukung Perot ini tetap memvote si Perot ya. Sehingga hasil akhirnya nanti suara bagi si Perot ini kurang lebih akan sama ya, dengan potensi suara pada saat-saat kampanye ya. Hingga kalau pada saat-saat kampanye 20%, pada saat pemilihan ini 19%. Tidak menurun karena walaupun tahu si Perot kalah, mereka tetap memberikan suaranya kepada Perot. Nah, kasus ini merupakan kasus strategic voting. Jadi kalau kasusnya Wallace itu not wasting one vote, jadi karena peluangnya kecil dan dibandingkan dengan 2 partai besar tadi, ya udah mending para pemilihnya tuh nggak usah buang-buang suara ya, mending nggak usah milih ya. Nah, dibandingkan yang kasusnya si Perot ya, ini si pemilihnya, supporternya tetap vote ya buat si Perot ya, meskipun vote itu ya wasting ya, karena si Perot juga akan kalah juga. Nah, terkait dengan rational foresight ya, atau perilaku rasional yang mempertimbangkan kemungkinan ke depan yang akan terjadi ya, kita sebutnya sebagai rational foresight. Itu nanti perilakunya itu dicerminkan oleh sophisticated voting dan strategic voting. Kalau yang sophisticated voting ini titik penekanannya adalah pada backward induction ya, dan agendanya itu fix ya. Berbeda dengan strategic voting. Kalau strategic voting itu
terkait dengan weighting lotteries. Ya. Jadi ada peluang. Nanti kalau peluangnya berbeda, maka sikapnya akan berbeda lagi. Kalau peluangnya berubah lagi, sikapnya juga akan berubah lagi. Itu yang strategic voting. Jadi voting strategis itu terkait erat dengan probability. Nanti probability berubah, strategi mereka berubah. Begitu juga kalau berubah lagi, maka strategi mereka juga akan berubah lagi. Oke ya, demikian ya kuliah kita terkait dengan strategic behavior, sophistication, misrepresentation, and manipulation. Terima kasih.